Bapak, Ibu, sahabat OMK yang terkasih, semoga kita dalam keadaan sehat dan senantiasa bergembira. Kita berjumpa kembali dalam acara Nekat, Necep Kerso Dalem. Nekat edisi kali ini bertemakan mengasihi Tuhan Allah dan sesama. Mari kita persiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang ini, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan sahabat OMK yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mengucapkan kata cinta, kata sayang, kata kasih. Tetapi tidak ada patokan atau nilai yang bisa mengukur rasa sayang, rasa cinta, dan rasa kasih kita itu. Ungkapan sayang, ungkapan cinta, ungkapan kasih kita terhadap orang tua kita, apakah sama nilainya dengan ungkapan sayang, cinta, dan kasih kita kepada orang lain? Atau apakah sama nilainya ungkapan rasa sayang kita terhadap pasangan kita dibanding dengan ucapan rasa sayang kita, kasih kita, cinta kita kepada sesama kita? Dalam bacaan Injil tadi, Yesus memberikan standar baru, patokan baru bagaimana kita harus mengasihi, mencintai, dan menyayangi Tuhan Allah, dan bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Saat Yesus ditanya oleh ahli Taurat itu, "Hukum manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Hukum yang terutama adalah, Tuhan Allah itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Tuhan itu adalah esa, satu. Maka kasihilah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak, Ibu, dan sahabat OMK, sejatinya dalam diri kita, manusia ini, ada 4 unsur. Yang pertama adalah jiwa atau roh. Yang kedua adalah tubuh, dilambangkan dengan kekuatan, otot, tulang.
Yang ketiga adalah hati, melambangkan rasa perasaan. Dan yang keempat adalah akal budi. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Yesus memberikan standar atau patokan bagaimana kita harus mengasihi Tuhan Allah yang satu tadi dengan segenap yang ada dalam diri kita, segenap jiwa kita, segenap hati kita, segenap kekuatan kita, dan segenap akal budi kita. Artinya kita harus menyerahkan semuanya yang ada dalam diri kita, segenap yang ada dalam diri kita, all out untuk mengasihi, untuk menyayangi, mencintai Tuhan Allah kita. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan Allah kita, menyayanginya, mencintainya, kita juga harus bisa atau siap untuk melayaninya, menjadi pelayan-pelayan. Bapak, Ibu, dan sahabat OMK seharusnya mencintai Tuhan dengan segenap yang kita punya, jauh lebih mudah daripada mengasihi sesama. Karena Tuhan telah memberikan apapun kebutuhan kita. Tuhan begitu baik pada kita, memberikan kita kehidupan, memberikan kita udara gratis untuk kita hirup, memberikan makanan dan minuman, dan memberikan kesehatan bagi kita. Maka sudah layak dan sepantasnya kalau kita harus mengasihi Tuhan. Ini mengenai hukum terutama yang pertama. Dan hukum utama yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebenarnya kalau bisa dipecah, bisa menjadi 3. Mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama, dan mengasihi diri kita sendiri. Kenapa tidak dibahas mengasihi diri kita sendiri? Karena itu sudah menjadi sifat dasar manusia. Suatu yang natural, tanpa diajari pun bisa. Kalau setiap orang pasti mengutamakan dirinya sendiri, mengasihi dirinya sendiri. Semua orang suka diperhatikan, semua orang suka dihargai, semua orang suka dilayani, semua orang juga suka diberi. Nah, cinta terhadap diri sendiri inilah yang menjadi standar atau nilai baru yang digunakan Yesus untuk mengasihi sesama kita. Kalau kita suka diperlakukan seperti itu, berarti kita juga harus memperlakukan seperti itu kepada sesama kita. Kalau kita suka diperhatikan, berarti kita juga harus memperhatikan sesama kita. Kalau kita suka dihargai, maka kita juga harus menghargai orang lain. Kalau kita suka dilayani, berarti kita juga harus melayani orang lain. Dan kalau kita suka diberi, berarti kita juga harus suka memberi. Begitu juga sebaliknya, Bapak Ibu. Kalau kita tidak suka diperlakukan seperti itu, ya jangan memperlakukan seperti itu kepada orang lain. Kalau kita tidak suka dibenci orang lain, ya jangan membenci orang lain. Kalau kita tidak suka direndahkan orang lain, ya berarti kita jangan merendahkan orang lain. Itu yang namanya adil. Adil terhadap diri kita dan adil terhadap sesama kita. Intinya adalah ukuran untuk mencintai sesama adalah cinta kepada diri kita sendiri. Kita boleh menyenangkan diri kita sendiri, boleh. Tetapi jika harus menyusahkan orang lain untuk mencari kesenangan diri kita, itu yang menjadi masalahnya. Bapak Ibu yang terkasih, sahabat OMK yang dicintai Tuhan, mengasihi sesama tidak bisa dilepaskan dalam hal berbagi. Saat kita ada kelebihan, sudahkah kita bagikan kelebihan kita itu kepada orang-orang yang berkekurangan?
Saat kita senang karena menerima berkat melimpah dari Tuhan, maka kesenangan itu akan bertambah banyak dan meluas saat kita bagikan kepada sesama. Itulah yang namanya kasih kepada sesama manusia seperti diri sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah itu mudah? Tidak. Apakah itu bisa? Bisa. Membagikan kasih kepada sesama akan terasa lebih mudah kalau kita sudah tercukupi akan kasih Allah. Kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hati kita tadi, sehingga kasih Allah akan turun pada kita dan memudahkan kita untuk membagikan kepada sesama kita. Semoga kita tidak menyerah dan tidak berputus asa untuk selalu berusaha mengasihi Allah dengan segenap yang kita punya dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jangan lelah untuk mengasihi dan untuk berbagi kepada sesama. Terima kasih, berkah dalam.